Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi, komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan, mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita, tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya, tempat mengalami kuasa Tuhan, tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, great miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada-Nya. Sebab hanyalah Dia yang layak menerima segala puji-pujian kita. Bagi Allah yang mulia, hanya Engkau yang bertahta di kerajaan surga dan di bumi Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu yang kudus. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepada-Nya, mari datang kepada-Nya, mari sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah
segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Mari katakan bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang dengan segenap hati kita, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari jemaat, angkat tanganmu dan sembah Dia. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu yang kudus, nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang, berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya ketika kami bersorak, maka hadirat Allah turun dinyatakan di tengah-tengah kami, dan sukacita dari surga mengalir di atas kepala setiap kami. Terima kasih Tuhan, terimalah puji-pujian kami. Beshem Yeshua, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Walaupun kita mendengar berita-berita mengerikan di luar sana, tapi apa janji Tuhan? Orang-orang benar akan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Mari kita tertawa buat Tuhan. Mari semua bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanku.
situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Marilah kita tertawa di dalam Tuhan, sebab yang daripada Tuhan itu pasti sukacita. Amin. Berikan sorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanku, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Wah, tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Mari yang tahu Tuhan baik, sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Maka mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasih itu mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hati. Katakan berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Biarlah berkat itu mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hati, berkatnya mengalir. Mengalir seperti sungai di hatiku. Biar berkat itu mengalir, mengalir, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai. Sekali lagi, lakukan tindakan profetik, taruh tanganmu. Berkatnya seperti sungai, berkatnya. Amini, berkat Tuhan selalu melimpah di hidup kita. Yes Lord. Biar berkat-Mu terus mengalir Tuhan, mengalir di waktu susah, mengalir
Bapak Ibu pemazmur berkata, Daud pernah menjadi muda dan telah menjadi tua. Tapi apa yang dia katakan, seumur hidupnya dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah melihat anak cucu keturunan orang benar itu meminta-minta. Maka jadilah orang benar. Kasih tahu kanan kirimu, jadilah orang benar. Maka seumur hidupmu akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan Tuhan, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tangan-Mu yang tiada hentinya menopang hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Ya dan amin. Haleluya. Mari katakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan berkat Tuhan turun di atas kepala kita. Terima kasih Yesus. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Musik memuji Tuhan. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan. Oh, oh, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Pegang tangan Tuhan yang perkasa. Amin. Besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita selalu memegang tangan Tuhan, karena hanya pada Tuhanlah ada rasa aman, ada rasa tenang, ada sukacita, dan ada berkat. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menyaksikan persembahan pujian
dari Lansia G2CC. Semangat, Oma. Tetap semangat, Opa. Di hari tuamu, cucu-cucumu tetap memerlukanmu.
Puji Tuhan, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk lansia G2CC. Sungguh di usia emasnya menjadi teladan bagi kita jemaat. Jemaat tidak boleh kalah semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita lihat opa-opa, oma-oma G2CC sungguh takut akan Tuhan, dan lihat hidup mereka menjadi teladan, hidup mereka menjadi berkat. Maka mari siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau naikkan syukur kepadanya. Kita mau katakan Tuhan itu baik. Kita mau katakan Tuhan terima kasih. Kami boleh ada, kami boleh tetap sehat, berdiri dengan kuat. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Hatimu katakan terima kasih. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk keluarga yang Kau kirim di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Tanganmu katakan segala pujian dan syukur hanya bagi Yesus. Kami tak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Apakah ku balas kasih-Mu? By
lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Katakan segala hormat, kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu, tutup matamu. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah fokus penyembahan kita hanya Yesus dan Dia saja, bukan yang lain. Ketika kita menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini, kita melihat banyak hal-hal besar akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Kita berada di dalam alur kebaikannya. Kita mengikuti jejaknya yang penuh lemak itu. Dan ada mahkota kebaikan Tuhan di atas setiap kepala kita. Biar di awal tahun ini Tuhan, kami mengenakan mahkota kebaikan Tuhan. Dimanapun kami pergi, kami hidup dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami hati yang senang dengan firman Tuhan. Urapi kami dan berkat-Mu atas hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Saudara, di dalam tradisi Imlek, seperti kita hari ini, misalnya ya, mayoritas kita mengenakan baju berwarna merah. Ya, ada yang warna lain dengan style, model yang berkaitan dengan ibadah Imlek atau perayaan Imlek. Ada 4 hal yang akan kita pelajari yang akan menjadi berkat buat kita di dalam perayaan Imlek tahun ini, saudara-saudara. Yang pertama adalah simbol. Sebenarnya warna merah yang kita lihat, warna merah itu kita temukan di mana? Biasanya di baju, betul ya? Coba lihat kiri kanan, ada pakai baju warna merah toh? Setiap Imlek itu. Coba Anda pakai baju warna merah di hari-hari biasa, orang akan melihat saudara, aneh. Tapi kalau di pas Imlek, karena ada yang disebut dengan kesepakatan sosial terhadap simbol. Mengapa orang menggunakan warna merah itu, saudara? Karena warna merah tidak bicara soal filosofi orang Indonesia merah artinya berani, tidak. Tapi merah di dalam tradisi Tiongkok itu bicara mengenai keselamatan dan perlindungan. Jadi kita mendeklarasikan, angpau-angpau itu warnanya merah. Hiasan-hiasan warnanya merah. Kita deklarasikan. Jadi simbol untuk mendeklarasi bahwa orang yang menggunakan warna itu berada di dalam keselamatan dan perlindungan. Itu tradisi. Itu tradisi, saudara-saudara. Yang kedua, tradisi Tiongkok itu menerjemahkan warna merah sebagai simbol untuk menangkal hal-hal yang jahat. Ya, agama manapun tidak mau dan tidak pernah mengajar bahwa hal jahat itu baik. Tapi hal jahat adalah hal yang buruk.
Jadi mereka menggunakan berbagai simbol di dalam budaya yang berakar pada tradisi, termasuk budaya Tiongkok dengan warna merah, bahwa kalau orang mengenakannya, kita seperti mengenakan sebuah penangkal. Sehingga kita akan hidup di sepanjang tahun yang akan kita lalui, hidup terbebas dari hal-hal yang jahat. Itu makna simbol yang kedua dari warna merah. Yang ketiga, saudara, bicara mengenai kemakmuran dan kebahagiaan. Ada orang yang tidak mau bahagia? Jadi dalam pengantin-pengantin Tiongkok itu, aksesoris warna yang dominan, warna apa? Merah. Karena mereka berharap untuk bahagia. Dan tidak ada Alkitab yang melarang itu. Tidak ada kitab kepercayaan manapun yang melarang orang untuk bahagia dan makmur. Dan yang keempat, simbol warna merah itu selalu diterjemahkan sebagai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi di sini kita bisa melihat saudara-saudara bahwa tradisi-tradisi itu jika tidak dilarang di dalam Alkitab, dengarkan saya, tradisi-tradisi itu jika tidak dilarang di dalam Alkitab, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Haleluya. Coba buka Alkitab yang pertama di dalam, kita akan buka 4 ayat hari ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Satu Tesalonika 5 ayat 21. Ya, coba kita lihat ya, sama-sama ya, saudara. Udah belum? Ayo kita baca sama-sama. Sudah baca ya, udah buka ya. 2, 3. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi dalam tradisi itu saudara, posisi Abuna secara teologis dan Abuna ajar kepada jemaat, selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak dilarang di dalam Alkitab, makanya di situ dikatakan ujilah. Amin, saudara. Uji. Alat ujinya apa? Kalibrasinya apa? Firman Tuhan. Dan kalau itu menjadi sesuatu yang baik, saudara, tidak ada agama yang mengajar bahwa kita tidak boleh berharap untuk hal yang baik. Tidak ada agama yang mengajar bahwa kita tidak boleh berharap untuk bahagia dan hidup makmur atau terlindungi dari hal-hal yang jahat. Tidak ada, saudara. Itu sebabnya surat kepada jemaat di Tesalonika ini penting sebagai landasan dan cara kita memahami tradisi warna merah di dalam setiap perayaan Imlek itu. Kita sudah uji dengan firman dan tidak, kalau tradisi itu tidak bertentangan dengan firman, maka kita bisa melihatnya dalam perspektif iman kita. Warna merah di dalam iman Kristen itu apa? Selalu diasosiasikan dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu melekat dengan darah. Darah siapa? Darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Itu sebabnya nanti kita akan melakukan perjamuan, anggurnya warnanya merah. Jadi sebenarnya ada kesejajaran. Dan kalau kita mengangkat gelas yang berisi anggur itu, kita sedang mendeklarasikan apa? Bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus, berada di dalam jalur keselamatan. Jadi mari kita pahami tradisi itu dalam perspektif iman Kristen. Ketika Anda mengenakan warna merah, Anda mengingat Kristus, darahnya yang tercurah untuk keselamatan hidup kita dan pengampunan kita akan dosa. Bilang amin. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Sebelum Yesus lahir, sebelum Kristus lahir dan melaksanakan misinya untuk keselamatan dunia, praeksistensi Kristus sudah terlihat di perjanjian lama. Dari mana kita tahu? Darah anak domba. Dia adalah anak domba Paskah yang dikorbankan di masa Musa. Itu praeksistensi. Coba kita lihat. Ketika Firaun dihukum dengan tula. Apa yang menyelamatkan orang Israel? Ada perintah kepada mereka untuk memotong domba. Dan darah dari domba itu dioleskan di tiang pintu dan di tiang jendela. Dan malaikat maut melewati mereka. Ini bicara mengenai keselamatan. Siapa darah anak domba itu? Itu adalah simbol dari apa yang akan digenapi di perjanjian baru. Yaitu Kristus yang darahnya tercurah di atas kayu salib. Jadi saya sah-sah aja pakai warna merah, no problem.
pahami tradisi itu dalam perspektif iman Kristen. Yang setiap bulan kita peringati untuk mengingatkan kita, ada merah. Merah apa? Darah Kristus yang sudah menebusmu dari dosa. Dan memateraikanmu dengan darah itu sehingga kau kini menjadi miliknya. Jadi ya, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa pakai warna merah, oke? Pakai gincu juga apa gitu, lipstick. Warna merah. Kalau warna kuning enggak alkitabiah namanya. Ya, blush on yang alkitabiah warnanya, wis pokoknya sing merah-merah alkitabiah. Ya toh, rambutnya juga warnanya ada rambut merah di sini. Dari panggung kelihatan Tante Siska itu warnanya merah itu. Dia sudah milik Kristus. Secara simbol, itu loh maksud saya gitu ya. Simbol, merah itu simbol ya saudara-saudara. Jadi kita mengingat Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Dengan demikian bagian yang pertama yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Tidak semua tradisi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita tahu itu bertentangan, kita harus berani berkata tidak. Oh tidak, mohon maaf. Ini beda. Itu tidak sesuai dengan ajaran kami. Ini pelajaran yang pertama dan menjadi berkat buat kita. Jadi kalau Anda pakai warna merah, merah yang kelihatan, merah yang tidak kelihatan, bukan hanya merah di baju, merah di rambut, merah di pipi, perona merah, merah di alis, enggak apa-apa. Merah di kuteks, apa itu? Di sini, apapun. Itu adalah simbol dari Kristus, anak domba Paskah, yang bahkan setiap bulan kita peringati melalui perjamuan kudus. Poin yang kedua. Saudara diberkati? Amin. Jadi jangan berkata nanti kalau ada orang Kristen pasang merah di depan pintu untuk nolak bala. Tidak. Simbol. Ya. Saya malah lupa pasang yang merah-merah depan pintu sebagai simbol. Oke, tapi kan ada lampion digantung tadi, sudah lihat tadi di gereja kan? Simbol. Kita pahami dalam perspektif iman Kristen. Poin yang kedua yang menjadi berkat buat kita, buka Alkitab dalam Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 23. Apa yang selalu menjadi harapan ketika tahun baru Imlek itu dimasuki, saudara. Ya, ada di dalam Ratapan pasal 3 ayat 23. Kita baca sama-sama, 23. Selalu baru tiap pagi besar apa? Kesetiaanmu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, saya mencoba melakukan penyelidikan saudara-saudara. Dalam tradisi Imlek apa yang dilakukan oleh orang-orang bukan di Indonesia, di Tiongkok sana. Yang mereka lakukan, jadi sehari sebelum Imlek, mereka membersihkan rumah. Ranjang dibersihkan, dapur dibersihkan, ruang tamu dibersihkan, halaman dibersihkan. Ingat, dari awal Abuna jelaskan simbol. Apa arti dari simbol ini? Supaya ketika mereka memasuki tahun baru Imlek, semua suasananya menjadi baru. Jadi kalau Anda cuma pakai baju warna merah hari ini, tapi lupa membersihkan kamarmu, dan benda-benda asing tak dikenal bergentayangan di mana-mana, lakukan nanti sepulang dari gereja. Berkatnya masih ada buat kita, saudara-saudara. Bersih-bersih. Selalu baru. Ketika mereka bangun besok pagi, mereka selalu beranggapan bahwa ada berkat yang baru yang diterima oleh mereka dari Tuhan. Dari apa yang mereka percaya. Mereka hidup baru. Dalam perspektif kekristenan, selalu baru ramanya tiap pagi. Itu bicara mengenai bagaimana kita melihat Tuhan selalu memberikan hal yang baru buat kita. Makanya setiap bangun pagi itu muka jangan bercatuk dulu. Bukan jangan berkata aduh kerja lagi. Sepanjang hari ini apalagi kerjaannya capek lagi. Banyak orang yang seperti itu saudara. Akhirnya dia tidak bisa menikmati dan menjalani hidupnya dengan sukacita. Ketika bangun dari tempat tidur, bawa seperti dalam tradisi Imlek. Hari ini aku menerima berkat yang baru dari Tuhan. Amin. Aku hidup dalam berkat yang baru. Selalu baru rahmatnya. Itu artinya apa saudara? Dibaharui. Renewing. Itu arti yang pertama, selalu baru. Jadi saya bersyukur itu
Bu Eni punya suami namanya Rahmat. Dia pasti selalu berdoa, biarlah rahmatku selalu baru. Haleluya. Ya toh? Renewing, dibaharui. Ya. Tapi kok Pak Rahmat nggak berubah-berubah baru ya? Misalnya, ini contoh guyon-guyon. Ya. Baru yang pertama artinya renewing. Dari yang sudah ada seperti rumah tadi dibersihkan. Jadi kelihatan baru. Itu loh saudara. Renewing itu. Seperti hatimu tetap nggak berubah. Bukan baru, hati dari sejak zaman diciptakan. Tapi isinya sudah dibaharui, renewing. Mindset, pemikiran kita dibaharui. Cara pandang kita berubah. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau dulu, sekarang kita ada kontrol, renewing. Dan kata baru yang kedua, artinya memang benar-benar diciptakan baru. Artinya yang lama berlalu, udah lewat. Dan sekarang benar-benar menerima dan berada di dalam yang baru. Nah, apa harapan saudara? Apa harapan saudara di tahun ini? Tuhan, aku menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang belum dapat pasangan, Tuhan, tahun ini benar-benar ada pasangan yang baru. Jangan yang sudah dapat pasangan berdoa hal yang sama. Ganti yang lama dengan yang baru Tuhan. Karena yang lama sudah membosankan. Bukan. Lihat senyum Mak Lan tadi itu baru. Ya toh? Tapi hari ini Abuna tidak melihat lipstik Mak Lan yang merah. Mari kita evaluasi diri kita. Apa yang harus dibaharui? Pemikiran kita, hati kita. Kita bersih-bersih rumah. Rumah adalah tempat tinggal. Anda tidak akan pernah nyaman kalau rumah kita seperti kandang babi. Jorok, kotor. Kita nggak nyaman. Kita senang rumah yang bersih seperti burung merpati. Senang dengan rumah yang bersih. Mari kita bersihkan. Betapa beruntungnya kita orang Kristen loh. Apalagi dalam tradisi Tiongkok itu. Ada 3 tahun baru yang dia lalui. Tahun baru Ibrani. Tahun baru tahun baru biasa itu, ya, Gregorian, dan tahun baru Imlek. 3 kali lipat double portion untuk memperbarui hidup. Jadi hari ini angkat kepalamu, selalu baru. Rahmat Tuhan di dalam hidupku. Jadi jangan bangun, tangi mana, kerja mana, aduh hujan lagi, aduh banjir. Jangan mulai dengan itu. Nggak ada berkat Imlek dalam hidup saudara. Semangat. Setiap kali Abuna dan Abuni bangun itu kami berdoa, Tuhan berkat-Mu baru hari ini. Aku keluar dari rumah berkat-Mu baru, aku terima banyak hal baru dari Tuhan. Sikap hati itu loh, dalam Tuhan itu sikap hati. Seperti yang Abuna ajarkan. Orang memberi persepuluhan itu kadang-kadang berat dan hitung-hitungannya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku masih rugi, gak ada dulu ya. Ada orang-orang tertentu yang saya amati, bahkan tangannya gak pernah masuk ke kantong persembahan itu. Tapi biar aja. Sikap hati. Kalau hatimu udah gak beres, Anda punya segudang alasan untuk tidak mau memberi buat Tuhan. Tapi kalau hatimu beres, Anda tahu kebenarannya, Anda tahu. Makanya sikap hati kita yang perlu dibenarin di tahun baru Imlek ini. Kalau sikap hati nggak beres, Allah gerejaku isuge, gembalaku isuge. Contohnya begitu, Allah pengelolaannya nggak benar, Allah tidak transparan, Allah aku masih rugi, Allah aku masih ada untung. Selalu banyak alasan kalau orang sudah menolak. Selalu banyak alasan. Makanya nanti akhirnya berkatnya beda. Karena hati kita udah nggak benar. Itu baru untuk memberi buat Tuhan, belum untuk melayani. Allah masih ada yang lain. Allah kan aku nggak ada, aku tetap dibutuhkan. Itu sikap hati. Makanya nanti Tuhan membuat perbedaan. Giliran kita dibedakan, ngomel. Kok iso? Nah, mumpung ini awal tahun ya. Nanti kita akan mulai disiplin lagi. Dalam pelayan-pelayan mimbar. Kita harus disiplinkan. Berkali-kali Abuna berkata yang melayani hari Minggu harus ikut doa. Akhirnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Hanya jadwal, liturgi, dijadwal, tampil. Nggak ngefek, dalam kuasa Tuhan nggak ngefek.
Kita butuh Tuhan. Kalau Anda nggak mau ya udah nggak usah aja. Pasti ada orang lain yang mau. Sikap hati yang harus kita baharui. Karena dalam hidup yang selalu Abuna ajarkan, pengandalan akan Tuhan itu yang paling utama. Saya itu senang ya, kemarin dapat laporan dari orang tua. Abuna, ini IP anakku. 3,95. IP bukan IP semester. IPK 3,95. Saya langsung pasang di history WA saya. Ini loh, karena anak ini saya lihat selalu rajin berdoa. Tidak pernah absen kecuali dia sakit. Saya berkata kepada bapaknya, memang hikmat itu selalu menyertai orang-orang yang memprioritaskan Tuhan. Ingat loh ya, kita melayani bukan karena terjadwal atau karena keterampilan, tidak. Sikap hati. Bahkan juga kita menjadi jemaat bukan karena Anda terdaftar sebagai jemaat di G2CC ini. Sikap hati. Supaya apa? Kita mengalami perjumpaan supernatural dengan Tuhan. Maka nanti lihat jalannya itu lempeng sekali. Tuhan buka segala jalan buat kita. Tuhan buka. Saya melihat anak ini, saya berkata, karena saya lihat hujan pun datang doa. Yo pantas pintar. Nah itu saudara. Pantas diberkati. Mau dikoreksi. Ada lo itu, gak mau dikoreksi, mutung. Jangan, sikap hati. Tahun baru Imlek, saudara. Tahun baru terakhir di tahun ini. Baru nanti bulan September, kita masuk tahun baru Yahudi lagi. Ayo kita benarin sikap hati kita. Karena Imlek selalu berkaitan dengan pembaharuan dan pengharapan. Amin. Kita bersih-bersih, ya. Bersih-bersih. Lap-lap meja kita, supaya bersih. Supaya bersih. Bapak Ibu tertanam di sini ya, gerejanya di sini. Berkatnya di sini. Mau ibadah di tempat lain itu urusanmu, bonus. Karena itu mengalir, saudara-saudara. Poin yang ketiga, berkat Imlek buat kita. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai ayat 3. Saudara bersama-sama dengan Abuna, tahun ini Abuna sudah mengambil keputusan firmannya harus keras-keras ya. Kasih tahu kiri kananmu, tersinggung gak tersinggung, firman tetap keras. Ngomong. Sudah terlalu banyak kita dimanja di luar sana. Anda tersinggung silakan, gak apa-apa. Cari makanan yang enak di luar sana. Supaya kita dewasa. Jangan jalan di tempat terus. Udah 10 tahun jadi jemaat gitu-gitu terus. Orang maju-maju. Yang silakan gembalanya. Silakan gerejanya. Hidup harus progresif. Enggak ya enggak. Abuna sudah mengambil keputusan. Tidak ya tidak. Ya ya. Kita harus naik level. Mau di sini ya begini aturannya. Enggak mau ya sudah. Jadi jemaat aja. Enggak mau jadi jemaat. Cari tempat lain. Nah gitu. Gitu tuh. Kalau sikap hatimu enggak beres. Anda pindah. Di sana juga pasti ada masalah. Percaya omongan saya. Dan kalau tidak menganggap ini sebagai rumahmu, Anda pasti pindah rumah. Dan ingat, Anda selalu kembali ke rumah. Jadi kita harus bereskan itu. Di awal tahun ini. Karena deklarasi kita tahun ini adalah living in His goodness. Kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Jadi Abuna memiliki tanggung jawab rohani. Untuk membawa saudara berada di dalam garis itu. Dan selanjutnya ditentukan oleh sikap hatimu dengan Tuhan. Poin yang ketiga, saudara. Sama-sama dengan Abuna. Jangan tersinggung ya, Abuna udah ngomong dulu ya. Jangan ya. Memang harus tersinggung supaya kita berubah. Efesus pasal 6 ayat 2, kita baca sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Imlek itu saudara, setiap kali orang pergi merantau, orang-orang Tiongkok itu, orang-orang Cina itu ya, pergi merantau, perantau saudara. Coba di Gunung Kidul itu ada rumah makan Cina loh. Di mana-mana yang ada itu rumah makan Padang dan rumah makan Cina.
Benar nggak sih? Di mana-mana ada pedagang itu ya seperti itu. Pedagang itu orang Padang atau orang Cina. Dulu waktu saya kecil, ada kaki lima di Nias itu. Dia penjual di kaki lima jual gunting. Dan dia selalu bilang, gunting tinggal satu. Gunting tinggal satu. Dibeli, tinggal satu. Tiba-tiba ada lagi. Gunting tinggal satu. Gunting tinggal satu. Dibeli, oh ada lagi. Ternyata itu strategi pemasaran. Sebelum pandemi Abuna balik ke Nias, dia punya toko. Saya berkata, inilah hidup yang mengalami progresif. Sikap hatinya benar. Sejauh-jauh, seorang anak dari keluarga Tiongkok, ketika tiba hari Imlek, apa yang dia lakukan? Kembali ke rumah orang tua. Betul enggak sih? Ya toh? Datang ke rumah orang tua. Kemarin Abuna dan Abuni itu kumpul satu keluarga. Datang ke rumah mak, ke rumah mami. Karena itu orang tua yang tertinggal. Anak, cucu, menantu kumpul semua. Refleksi firmannya apa? Yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Abuna, aku kan tidak merayakan Imlek. Mungkin ada pertanyaan itu toh? Iya toh? Tapi esensinya adalah penghormatan kepada orang tua. Yang dalam tradisi Imlek digambarkan kembali ke rumah. Sejauh-jauh anak pergi, dia kembali ke rumah untuk menghormati orang tuanya. Itu loh, ada satu film itu, saya lupa itu di Netflix. Itu anak kalau hormat sama orang tua gini saudara. Dia ambil anggur, taruh begini, dan dia menyerahkan begini. Saya tidak minta kita begitu. Tapi perilaku tersebut mencerminkan betapa nilai-nilai penghormatan kepada orang tua itu sangat dijunjung tinggi dalam tradisi Tiongkok. Mari kita ajar hal itu bagi anak-anak kita. Karena anak-anak sekarang disuruh bukannya nurut, dia tanya, "Kenapa? Tolong pindahkan ini." Buat apa? Bukannya, "Ya Pak." Saya nggak tahu bagaimana dengan anak saudara. Anak saya kayak gitu. "Pal, tolong ini." "Pal, tolong pindahin ini." "Ngapain sih? Lu mau nurut aja, kenapa toh?" Didik anakmu. Saya selalu bilang, "Pal, nurut Papa. Lakukan." Saya tidak sedang meminta opinimu. Papa kan tidak pernah berkata, "Pal, kira-kira menurutmu kalau ini dipindah, gimana menurutmu?" Kan lain cerita. Saya nyuruh. Penghormatan kepada orang tua sangat diajar dan menjadi sebuah fondasi yang sangat penting di dalam Alkitab, saudara. Dan dampaknya apa? Coba Pak Rahmat tampilkan lagi ayat yang 3 itu. Dampaknya apa bagi setiap anak yang hormat pada orang tua? Hidup orang itu bahagia, hidup anak itu bahagia. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau anak-anakmu kelak tidak bahagia hidupnya, jangan ajarin kebenaran ini. Sebaliknya, kalau Anda mau anak-anakmu kelak hidupnya bahagia, ajarin kebenaran ini mumpung masih ada waktu untuk membentuk nilai-nilai di dalam hidupnya. Hormati orang tua ya. Kamu belum punya pengalaman sebagai orang tua, papa mama punya pengalaman. Karena anak sekarang aja, saya paling kesel kalau ketemu anak ngomong sama orang tua gini. Jumlah garam yang saya makan lebih banyak dari jumlah garam yang dia makan. Saya tegur itu, turunkan tangan. Nggak sopan sama orang tua. Nilai. Anak kita sedang mengalami krisis nilai. Karena mereka menjadi sebuah generasi yang dibentuk oleh culture di mana mereka tumbuh dan besar. Instan. Valueless. Nggak ada nilai. Maka tanggung jawab kita untuk didik anak. Karena itu demi anak kita nanti. Bukan biarlah terserah dia nanti dia yang menjalani itu. Nggak bisa. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Setiap turun ngantar people itu, kami ngajar, didik bener. Nah di sekolah, cium papa, cium mama dulu. Nanti kalau udah terlanjur banyak orang, dia lihat dulu kiri kanan. Nilai itu hal-hal kecil, cium.
Mari kita mulai didik anak kita. Dan hal yang penting Tuhan ingatkan. Didik anakmu untuk takut akan Tuhan. Ini penting, fondasi. Kalau dia sudah takut akan Tuhan, Anda bebaskan dia, ada Tuhan yang menjaga hidupnya. Karena nilainya udah terbentuk. Kesel saya kalau lihat orang tua tidak mendidik anaknya takut akan Tuhan. Kesel. Sebagai gembala loh. Yang ngedumel saya, oh pantas. Saya gitu aja. Tapi nanti kalau saya omongin tersinggung. Oh ya pantas, anakmu ngono. Karena saya ngajar benar. Berdoa. Dapat berkat Imlek, kamu udah kasih perpuluhan gak? Ajar dia, bawa persembahan. Jangan datang ke rumah Tuhan tanpa bawa persembahan. Ajar. Udah doa belum? Udah mau tidur, doa. Nah doa. Kamu lagi berjuang ya. Kemarin itu ada jemaat cegat Abuna di luar. Minggu lalu ya Elsa. Ya, minggu lalu ya. Abuna tolong doakan anak saya. Begini. Kami berdoa di halaman gereja. Tadi malam, 2 hari yang lalu. Anak saya keterima, bla 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 bla. Kalau nilai-nilai itu benar, enak kita nunggangi cara kerja Tuhan. Kita berada dalam dunia yang makin gelap. Kita takut melepas anak. Nilai-nilainya beda dengan nilai-nilai yang kita ajarkan di zaman kita dulu itu ya. Kita nurut sama orang tua. Jam di jam. Kamu pulang jam berapa? Jam 8. Jam 8 beneran loh. Sekarang pulang jam berapa? Orang belum dijemput. Aku masih kongko. Ini generasi yang kalau kita tidak tangani dengan baik, mohon maaf, loss. Dan cara untuk menghancurkan sebuah berkat dalam keluarga, hancurkan generasinya. Maka tradisi Imlek mengajar kita kesempatan kita untuk berfellowship bersama-sama dalam keluarga. Amin. Ya. Orang tua ngajar yang benar kepada anak. Anak harus nurut sama orang tua. Enggak ada zamannya anak diam-diaman sama orang tua. Ketemu papanya. Ada itu. Kesel. Jangan. Tidak ada yang sempurna. Ada keluarga yang sempurna? Ada bapak yang sempurna? Karena Tuhan tahu bapak tidak sempurna, dia berkata hati anak berbalik kepada bapak. Dan hati bapak akan berbalik kepada anak. Kita yang menentukan kebahagiaan di dalam keluarga. Bukan orang lain. Dan kalau keluarga itu sudah solid, firman Tuhan, kekuatan Tuhan sebagai dasar, keluarga itu akan keluarga yang diberkati. Anda tahu, Mazmur bilang begini, kalau orang tua takut akan Tuhan, anaknya dan keturunannya berkuasa di bumi. Artinya apa yang dilakukan oleh anak itu berdampak dan anaknya bisa hidup. Mari mulai doakan anak-anakmu. Saudara, kadang-kadang kan kita jengkel ngadapin anak toh. Sebagai orang tua kesel dia anak dikasih tahu kok ngeyel. Doakan. Karena memang demikian faktanya. Anak merasa lebih pintar. Anak merasa lebih hebat, lebih jago. Dia merasa udah lebih asin daripada bapaknya. Apalagi kalau udah urusan jodoh. Oh saya keras itu. Revival, Revan, jodoh papa yang tentuin. Dia ngomel-ngomel. Papa tradisional. Yang jalan itu saya. Terserah. Papa doa buat jodohmu. Ya gitu. Mereka suka ngejek saya pak. Kalau pakai baju papa, baju model kuno. Mau pakai sedikit, jangan celana yang kayak gitu pak. Yang berkibar-kibar bawahnya. Ya mereka suka gitu. Lah budayanya beda. Iya toh. Pak mbok ya keren sikit toh pak, sisiran rambutnya. Diubah lebih ya sisir, orang rambut. Terus mereka yang ngatur-ngatur, Pak pakai kaos dalam, kasih jas di luar, biar keren. Papa jangan tampilannya kayak opa-opa. Karena beda generasi. Anda mengerti maksud saya, saudara? Maka kita perlu berdoa untuk anak-anak kita. Berdoa untuk pasangan hidup anak-anak kita. Berdoa untuk masa depan mereka.
Biar Tuhan yang ikut campur tangan. Saudara. Kecuali kalau mereka datang nanti, Pak, aku mau kawin. Ya lain lagi cerita. Aku mau kawin. Ya kalau mau kawin ya udah kita cari. Kita lamar anak orang. Ya toh? Sederhana. Abuna itu berusaha pragmatis saja karena pikiran udah banyak. Jadi ya, mau kawin sekarang atau mau sekolah? Mau sekolah, ya sudah. Jangan fokus urusan kawin. Jadi dia tidak saya kejar-kejar lagi Revo untuk kawin. Kan dia bilang, Pak aku mau sekolah. Ya wes sekarang mau. Oke ya. Tapi Papa sudah pengen punya cucu kedua. Jika sudah jauh di sana, jika jauh 1 jam penerbangan, belum bisa nimang-nimang cucu. Betapa beruntungnya kalau udah punya cucu ya. Enak tuh kita hanya foto-foto saja. Ya toh, dia lihat. Jadi untuk beberapa tahun ini nanti Revo akan merdeka, tidak saya kejar-kejar. Dia masih berdoa untuk sekolahnya, ya sudah. Mau sekolah Pak? Ya wes, doa ya. Giliran kamu sudah temukan, lihat, dengar, lapor sama Papa, lalu kita doa bersama-sama. Jadi saya selalu mengajar mereka begitu. Pak, aku pengen beli baju Pak. Ya wes doa saya. Biar Tuhan kirim duit. Pak, aku pengen beli ini. Yuk doa yuk, Papa gak ada duit. Jadi nilai itu kita transfer. Karena budaya kita udah beda. Ingat ya, celana mereka celana nyempit ke bawah. Celana Abuna, celana yang berkibar lah. Ya, kadang-kadang mereka bilang, Pak jangan beli lagi celana yang kayak gitu. Beli celana yang jeans dikit. Mereka yang suruh saya pakai sepatu beginian loh. Iya, Pak ini bagus buat Papa. Tuh. Mereka kapan itu bilang, Papa coba belah rambutnya kayak, buat panjang rambutnya seperti opa-opa Korea. Biar Papa keren di mimbar. Saya bilang, Papa mikiris tuh. Itulah generasi sekarang. Amin saudara. Jadi kita perlu mendoakan mereka. Haleluya. Doakan ya, doakan. Doakan supaya nilai-nilai yang benar. Supaya hidup mereka kelak berbahagia. Kita ini semua nanti orang tua akan mati. Yang melanjutkan destiny itu adalah anak. Jangan sampai apa yang kita rintis hancur di tangan anak. Jangan. Jangan. Saya mengkonseling sebuah keluarga. Waktu kecil saya kenal keluarga ini. Makan di meja yang sama. Makan dari orang tua yang sama. Rukun sekali. Begitu udah punya pasangan masing-masing. Bunuh-bunuhan. Pasangan itu menentukan. Hari ini bukan hanya soal warna merah. Bukan soal pembaharuan dan pengharapan. Tapi mari kita fokus kembali. Fokus on the family. Kembali pada keluarga kita. Kita buat di sepanjang tahun ini. Kalau mau keluarga kita diberkati. Anak cucu kita diberkati, masa depannya baik. Ayo bapak-bapak sebagai imam dalam keluarga. Mulai menjadi imam yang benar. Amin. Ajak istrimu, anakmu berdoa. Abuna, aku gak punya suami. Atau suamiku belum dimenangkan. Ambil itu fungsi itu oleh istri. Ajak anak-anakmu berdoa gandengan tangan. Bangun mezbah keluarga. Nanti lihat semua baik. Haleluya saudara. Semua baik. Orang tua belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anak ngambil inisiatif. Ayo Pak, Ma, kita berdoa. Semua baik. Haleluya. Haleluya. Saya gak tahu Anda ini tersinggung sama Abuna atau tidak, mohon maaf. Haleluya. Nah itu Pak Andreas semangat ya. Yang terakhir, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Kapan itu anak-anak bilang, Pak, coba Papa khotbah sekali pakai kalung yang besar. Saya bilang, nanti Papa jadi tukang jual daging. Engkong. Ya. Aduh, memang anak-anak remaja sekarang ini begitu. Ini hari ini Abuna bagi berkat. Ya. Tapi itu terserah pada imanmu masing-masing. Ada kemarin ngaku sama Abuna, dia berkata, dari beberapa lembar angpau Abuna, kusimpan. Kusimpan, terserah. Tapi ini adalah benih yang diberikan oleh gembala. Di dalam tradisi Tiongkok, saudara, memberi dan menerima melambangkan berkat. Orang yang memberi angpau adalah orang yang diberkati. Dan orang yang menerima angpau juga adalah orang yang diberkati. Jadi itu siklus berkat.
Maka di dalam tradisi Tiongkok, saudara, coba lihat ini. Ini penting yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi bukan memberi karena terpaksa. Bukan hitung, aduh rugi bandar. Tapi kemarin sih saya sempat berpikir rugi bandar. Waktu pergi ke rumah mak, saudara. Saya bilang, ponakan kita berapa? Ada 8. Aduh. Tapi hari ini saya ditegur firman Tuhan. Berilah dengan kerelaan hati. Amin, saudara. Bukan soal besar. Tapi apa? Sikap hati. Yang namanya benih. Satu pohon mangga itu bisa menghasilkan puluhan buah mangga. Betul? Tapi dari berapa benih? Satu. Dari yang kecil menghasilkan yang banyak. Jadi Abuna rela berbagi benih ini sebagai sebuah investasi ilahi dalam perspektif firman Tuhan. Mau Anda simpan, mau Anda gabungkan dengan uang cashmu, kemudian forget it. Itu sikap hatimu. Tapi jangan jadikan jimat. Jangan berkata, mana, berkat gembala, mana. Nanti bukan uangnya yang beranak, Anda yang beranak. Karena gereja kita gereja keajaiban toh. Hati-hati loh, hati-hati jangan cepat-cepat bilang amin kalau bilang Anda hamil. Jangan, hati-hati loh. Tuhan bisa membuat kandungan yang baru. Jangan bilang amin Siska ya. Aurel jangan bilang amin. Ellen, ya, Novi. Ya, nanti tiba-tiba semua dari G2CC semua. Berkat yang menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Makanya itu ya, jadi urut tuo itu. Jadi nanti orang tua itu duduk. Biasanya anak dulu memberi kepada orang tua. Ayo anak-anak sudah beri pada orang tua belum? Orang tua belum, udah beri belum? Ayo. Nanti kasih kok. Wah. Kemarin itu Abuna balik ke Adenia, saudara. Saya lihat tetangga sebelah rame. Ya toh, Oma Tabita. Anak, cucu, menantu datang semua. Ramai sekali. Saya cuma batin. Berkat Tuhan mari hitunglah. Oma Tabita diberkati. Makanya hari ini senyumnya beda. Ya. Dan Abuna percaya tradisi itu. Sebagai benih di dalam hidup jemaat Abuna. Abuna doain biar mereka terima dengan iman mereka. Beri dengan kerelaan hati, sukacita, tapi jangan jadikan jimat. Ambil dompetnya, apa dompetnya? Ada yang punya dompet itu? Yuli misalnya ya, ini misalnya. Aduh, terima kasih Tuhan, aku terima dari gembalaku. Jangan, itu nggak benar itu namanya. Ya. Ada yang begitu. Saya tegur, bukan begitu. Ya. Jadi bukan jumlahnya, kecil sekali. Hanya 500 perak. Ya, tangkap dengan imanmu. Amin. Artinya yang memberi diberkati, yang menerima juga diberkati. Itu sikap hati. Nah kalau ini udah terbentuk, jebol saudara. Jebol. Tahun ini kan kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Pekerjaan tangan kita diberkati Tuhan. Tuhan meneguhkan apa yang kau kerjakan. Sikap hati. Itu akan tema yang akan selalu saya ulang dari Januari sampai Desember 25. Akan saya ulang-ulang dengan berbagai macam pendekatan khotbah. Kesimpulannya sikap hati. Kalau ini udah beres, itu seperti tingkap langit yang terbuka dalam hal apapun. Tes. Pemain musik maju ke depan. Dan mari kita materaikan berkat firman Tuhan ini melalui perjamuan kudus. Mari bangkit berdiri saudara. Pelayan perjamuan maju ke depan. Letakkan kedua tanganmu di dadamu, tutup matamu, berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku perlu membereskan sikap hati pada Tuhan. Ada yang masih belum beres.
Aku mau mengalami kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini. Entah sebagai orang tua, sebagai anak. Bangun sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Minta ampun kalau ada yang salah. Ada berkat Tuhan dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam hidup kami.
Ada yang masih belum menerima perjamuan? Kalau sudah menerima, angkat roti itu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Imani saudara, imani. Ini bukan hanya sekedar liturgi. Ada misteri ilahi dalam setiap liturgi. Ini bukan hanya tata cara yang diulang-ulang. Ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ketika engkau membawa imanmu dan sikap hatimu yang benar. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang engkau pegang melambangkan tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau berada dalam misteri ilahi mengenai tubuh Kristus. Dan engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mari kita minum, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan sebagai tanda penghormatan kita. Demikian Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa di dalam anggur ini ada kuasa dan misteri ilahi yang menyertainya sebagai tanda dari darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Dan ketika engkau meminumnya, engkau menjadi milik Kristus dan engkau diberkati. Setiap kutuk kegagalan dalam hidupmu dipatahkan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat darah-Mu, buat tubuh-Mu Tuhan, buat perjanjian dengan-Mu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Mari jemaat, nyanyikan lagu ini. Katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Amin. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan darahmu Yesus. Darahmu Yesus, ya. Katakan darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan
kasih Tuhan, kami bertepuk tangan bersorak-sorai merayakan Kristus di tengah-tengah kami yang sudah memberkati kami dengan firman dan memberkati tangan, pekerjaan, keluarga, tubuh dan hidup kami. Kami pulang tidak lagi sama sebagaimana kami datang. Ada sesuatu yang baru dan dibaharui dalam pikiran kami, dalam sikap hati kami. Pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang diteguhkan tangan kanannya oleh Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan, materaikan berkat-Mu, kami adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan melihat perform dari tim Asher.热，总把信套换旧符。
阿舍基督西西，恭喜发财，新年快乐！ Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan saudara. Wah, mantap, mantap. Kita akan dengarkan pengumuman ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Abuna. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami harapkan kehadirannya dalam ibadah G2CC selanjutnya. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore bersama Pastor Sony Salhu. Hari Rabu ada firman online setiap hari Rabu pukul 7 WIB. Di channel YouTube Pak Sony Salhu dan juga via Zoom. Selanjutnya firman online pukul 7 sore malam itu, dan hari Jumat ada breakthrough prayer pukul 5 sore di G2CC. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 8 Februari pukul 4 sore ada Komsel Youth. Minggu depan kita ada ibadah raya bersama Pastor Sony Salhu. Paving dan kontainer sekolah minggu dalam pelaksanaan pembangunan. Mohon doa dari seluruh jemaat agar ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas semua juga supportnya dan juga bantuan dari semua jemaat. Bisa dilihat taburan dari untuk buah sulung dan juga untuk taburan dari kontainer. Terima kasih. Masih ada kaos untuk This Year Living and the Goodness of God. Bisa menghubungi panitia jika membutuhkan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu dan keluarga yang masih dalam keadaan sakit, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara offline, melainkan mengikuti ibadah secara online. Demikian info gereja sepekan, kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Terima kasih Pak Ferdi. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Abuna ucapkan atas dukungan dalam perbaikan paving di gereja kita. Jadi paving di gereja itu ditinggikan, di belakang naik sekitar 15 cm dan dia akan begini ke bawah. Ada beberapa paving yang sudah harus kita ganti. Sekalian karena kita akan coba lihat ditampilkan sebentar. Nah ini nanti akan menjadi alas dari kontainer. Satu ditaruh di tempat yang sekolah minggu yang lama. Dan ini halaman yang sudah, karena waktu kita mengolah tanah ini dulu, karena waktu itu Abuna belum mengerti, tanah langsung ditaruh paving. Jadi ternyata waktu itu kan bangun gereja dulu kan nggak ngerti sama sekali. Jadi sekarang ternyata harus kasih kerikil dulu, baru ditaruh pasirnya pun pasir muntilan sehingga airnya mengalir gitu loh. Nah karena tanah di gereja kita ini lembek. Nah ini adalah 2 kontainer. Jadi harga kontainer itu sebenarnya 1 kontainer itu sekitar 24 juta. Jadi kalau 2 itu sekitar 48. Nah mengapa menjadi 95? Karena kontainernya itu dibuat ulang. Jadi dipotong
setelah dipotong dipasang AC, lalu dipasang plafon, dipasang dinding kiri kanan, lalu nanti dicat sehingga bentuknya tinggal nanti dibawa pakai kontainer, akan dibawa ke sini dipasang. Jadi setelah itu kita pasang AC, pasang kaca, jadi semua harga itu sudah mencakup biaya yang kita keluarkan. Jadi Abuna berterima kasih, saya percaya gereja kita penuh keajaiban. Amin. Ya, itu pasti akan tertutup karena itu adalah hanya angka di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Karena hujan, jadi ada kemungkinan pemasangan itu baru kita lakukan minggu depan. Mungkin hari Kamis, tunggu benar-benar kering dak atau fondasinya. Jadi kemungkinan paling jelek anak-anak sekolah minggu masih belum bisa menggunakan ruang itu minggu depan. Karena masih harus pemasangan lantai dari marmer dan masih harus pemasangan AC. Tapi paling lambat 2 minggu lagi ruang itu sudah bisa kita pakai. Amin. Jadi rencana Abuna nanti sama Henry, yang bagian atasnya kita beri lapisan, kita tutup, nah kita ngopi-ngopi di situ. Jadi ada tangga dari luar, dari atas, ya kita ngopi. Ya, itu adalah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita karena kita masih belum sanggup untuk membeli tanah sebelah yang sudah sangat mahal. Tapi jangan khawatir, sudah kita tandai secara rohani dan kita tandai secara jasmani. Jadi Bapak Ibu, kalau mau perlu menandai, makin banyak orang menandai makin keren. Tapi malam-malam ya, jangan siang-siang nanti. Ya. Kita berdoa dulu untuk anak-anak sekolah minggu. Nanti angpau untuk anak-anak sekolah minggu nanti ya, setelah ini. Hah? Duluan aja. Ya udah sambil turun Mama Abuni bagikan ke mereka. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anak kami. Kami serahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Pakai mereka sebagai alat Tuhan yang hebat. Mereka akan memiliki nilai-nilai yang benar. Dan biar orang tua mereka juga bisa mengajar mereka dengan baik. Sehingga anak-anak kami ini bukan menjadi generasi yang hilang. Tapi generasi baru. Yang takut akan Tuhan seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan menuju sasaran-sasaran yang Tuhan sudah siapkan untuk masa depan mereka. Tubuh mereka sehat, mereka cerdas, mereka pintar, mereka menjadi terang. Dimanapun mereka berada, dan ketika mereka masuk dalam rumah, mereka menjadi berkat buat orang tua dan keluarga. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo silakan turun. Itu ada angpau sama abun itu. Siapa yang berulang tahun Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Abuna mengucapkan terima kasih kepada tim Asher yang menjadi PIC kegiatan kita pada hari ini. Kita beri tepuk tangan buat mereka dulu. Keren ya tariannya ya. Saya baru bisa melihat Bu Eni bisa nari loh saudara. Ternyata luas loh. Baru lihat Siska nari ya toh. Nanti kita tahun depan aja Asher lagi tapi pakai baju itu apa itu? Yang panjang itu yang ada belahan di sini sama ini. Ya toh kan keren. Bagus ya. Bagus ya tariannya ya. Kita juga beri tepuk tangan untuk lansia. Oh. Walaupun loyo, kulit sudah keriput, apalagi tadi? Rambut sudah putih, tetap disayang Tuhan. Karena kita semua juga nanti akan menjadi lansia. Dan kadang-kadang saya bilang, kalau saya udah punya cucu, desa-desa anak kawin, saya masuk lansia ya. Ya toh? Oke, jadi luar biasa. Terima kasih buat tim Asher yang sudah berlatih. Kemarin saya diusir, mereka gladi bersih. Abuna gak boleh lihat, harus turun ke bawah. Waduh, dan memang penampilan mereka luar biasa hari ini. Ya, sangat luar biasa. Ayo sekali lagi tepuk tangan buat Asher. Mari kita akhiri pada kita. Ya, Bapak Ibu nanti antri satu-satu. Abuna berbahagia karena bisa memberi berkat. Dan yang menerimanya juga berbahagia karena bisa menerima berkat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang berulang tahun maju ke depan? Ayo maju. Henry, Anis, Jaden, maju semua. Yang anniversary, ada anniversary ya? Siapa lagi ya? Kemarin banyak yang saya ucapin. Oh Nidar gak masuk. Happy birthday, happy birthday
kita. Kita lepaskan berkat yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biar berkat-Mu atas kehidupan mereka. Seperti firman-Mu katakan, umur panjang ada di tangan kanan mereka. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Pakai hidup mereka di tahun ini Tuhan. Dengan segala berkat yang baru. Berkat yang terbaik dari Tuhan. Teguhkan perbuatan tangan mereka. Promosikan hidup mereka. Bahwa mereka makin takut akan Tuhan. Mengasihi dan melayani Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah roh yang takut akan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah hari ini. Menyembah, memuji Tuhan. Boleh berfellowship bersama-sama. Bersekutu bersama-sama. Dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dimateraikan di dalam hidup kami. Kami berdoa dan percaya bahwa hidup kami tidak pernah sama lagi. Langkah kami, langkah kaki yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengikuti jejak-Mu yang penuh dengan lemak itu. Dan kami hidup dalam janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kami. Kami percaya kami akan berada di dalam alur Tuhan. Bahwa selalu ada roti yang baru setiap hari. Dan biarlah juga Tuhan kami boleh menjadi berkat buat sesama. Menjadi bagian untuk menopang pekerjaan dan pelayanan. Ambil bagian di dalam segala hal yang menyangkut kepentingan rumah Tuhan. Melayani Tuhan. Memberi waktu, tenaga dan apa yang bisa kami lakukan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan catat itu. Kami berdoa untuk kota Semarang, berkati kota ini. Hentikan hujan Tuhan, kami mau melihat matahari yang terbit. Supaya kami bisa beraktivitas. Hamba juga berdoa, berkati pekerjaan anak-anak-Mu selama 1 minggu ini. Apapun yang mereka kerjakan, bisnis, pekerjaan, studi, dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, teguhkan perbuatan tangan mereka. Dan mereka hidup di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah Imlek hari ini. Berkati tim Asyir yang sudah menjadi PIC untuk kegiatan ini. Kami percaya apa yang mereka tabur tidak akan pernah sia-sia. Buka kedua tanganmu. Dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareha Adonai fiyis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai panaf elecha feye kunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panaf elecha feya shim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.